Oke, sesuai janji ya, video mengenai BNBA ya, right issue-nya BNBA ya. Nah, ini mungkin videonya lebih cenderung ke arah perusahaan-perusahaan yang mau right issue. Jadi cara pahamnya gimana, terus kalian perhatiin right issue itu gimana sih cara lihatnya ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita perhatiin dulu. Ini kita lihat di aplikasi RTI ya. Ketika kalian buka perusahaannya, dan ketika right issue-nya udah jelas, biasa di bagian corporate action akan muncul bagian right issue. Oke. Nah, yang pertama kalian harus lihat adalah di bagian ini, rasio. Rasio. Nah, jadi rasio 1:5, yang berarti setiap kalian memegang satu saham lama, kalian memegang 5 saham lama, kalian bakal mendapatkan satu saham baru. Jadi kalian misalnya pegang 50 lot, ya, kalian bakal mendapatkan 10 lot. Oke, anggapannya begitu. Nah, terus price 1345 ini berarti right issue ini kalian bisa makan atau kalian bisa konversikan, atau bahasa lainnya kalian bisa mendapatkan saham BNBA di right issue ini dengan harga 1345. Oke. Misalnya kalian mendapatkan 5 lot BNBA R ya. Oke, 5 lot BNBA R. Nah, kalian bisa mengubah BNBA R ini menjadi BNBA dengan harga 1345, padahal harga BNBA sekarang 3850. Oke. Jadi kalian butuh uang sekitar 1345 dikali 5 kali 100. Oke. Ya, berarti kalau kalian perhatiin 1345 kali 5 kali 100. Kalian perlu mengeluarkan uang sebesar 672.500 untuk mendapatkan BNBA induk. Oke, bagian ketiga adalah come date. Nah, come date ini kalian perhatiin, ini tanggal di mana kalian harus memegang BNBA untuk mendapatkan BNBA R. Oke, jadi kalau misalnya kalian jual BNBA di tanggal 9, ya, kalian jual tanggal 9, ya kalian nggak dapat BNBA R-nya. Kalian bakal mendapatkannya ketika kalian masih pegang di tanggal 9, ya, sampai market closing. Ex-date adalah biasa hari setelah come date, jadi biasa ada penyesuaian harga dari harga BNBA sekarang menjadi harga teoritisnya berapa. Harga teoritis cara-caranya gimana? Ini aja, kalian Google ya, cara menghitung harga teoritis right issue. Oke, nanti biasa ada kalkulatornya. Biasa di sini ada. Udah file di sini. Begini, misalnya gini. Nah, rasionya 5:1 ya. Sorry, ini kebalik, 1:5. Oke, anggapan BNBA. Nah, previous price berarti 3850. Kita anggapan harga sekarang 3850 ya. Sedangkan exercise price di 1345. Nah, berarti nanti ketika BNBA R-nya, ketika setelah come date ya, BNBA akan dibuka di harga 1762. Ini ada formulanya. Oke. Sama kayak ketika kita lihat kemarin yellow. Oke. Ini udah penyesuaiannya. Nah, yellow juga kemarin 100 banding, ini sama ya. Nah, ada perhitungannya. Dia akan openingnya di harga berapa? Kelihatan. Gitu. Oke. Nah, jadi ingat sekali lagi, kalau misalnya masih mau pegang dapat R-nya, kalian mau dapat R-nya, kalian harus pegang sahamnya sampai masa come date. Come date selesai ya. Oke. Nah, terus ada recording date. Ini berarti tanggal dimana kalian tercatat ya, kalian punya BNBA R. Trading start. Nah, mulai tanggal 15, kalian bisa mulai mentransaksikan BNBA R di pasar tunai. Hanya di pasar tunai. Pasar tunai hanya bisa diakses di sesi 1. Oke. Mau konversi pun harus di sesi 1. Jangan sampai ke sesi 2. Kenapa? Kalau kalian sampai ke sesi 2, itu udah nggak bisa. Harus di sesi 1. Oke, ingat di pasar tunai ya. Nah, terus trading start ini biasanya 1 hari sebelumnya BNBA R akan muncul di porto kalian. Biasa tanggal 14 malam. Oke. Nah,
Maksimal tanggal 21 kalian udah harus jual BNBAR atau kalian udah harus konversikan BNBAR ke BNBA. Udah harus. Kenapa? Kalau nggak hangus. Hangus ya nggak ada cara lain. Hilang. Uangnya hilang. Oke. Nah, kita balik ke prospektusnya BNBA. Kenapa ini sebenarnya BNBA lumayan menarik ya sebenarnya. Tapi hari ini udah naik ya. Jadi saranku sih jangan terlalu dikejar. Cuma ini secara teknikal masih bagus. Hati-hati. Saya gitu. Oke. Ini skip aja. Nah, yang penting aku highlight di sini. Jadwal. Ini RPS tanggal segini ya. Udah disetujui. Terus come date-nya tanggal 9 kayak tadi di RTI, sorry. Terus periode perdagangan, ini yang penting. Nah, ini yang harus kalian perhatiin. Oke. Jadi penawar umum terbatas atau right issue ini dia akan menghasilkan 462 juta saham baru. Oke. Dengan rasio 5 banding 1. Tadi harga pelaksanaan 13.45. Ini nggak perlu kalian perhatiin. Dilusi yang bakal terjadi adalah 16%. Oke. Nah, terus kalian perhatiin nih bagian struktur permodalan. Oke. Nah, awalnya struktur permodalannya begini. Surya Husada 33%, Takjub Financial Teknologi atau Ajaib 24%, Dana Graha Agung 20% dan segala macamnya. Yang sebagai macamnya. Nah, setelah adanya HMETD ya, setelah adanya HMETD, porsi baru yang lamanya begini akan menjadi begini. Sama persentasenya sama, cuma nilai jumlah sahamnya naik. 700 juta jadi 900 juta. Oke. Nah, yang perlu kalian baca di sini adalah pertama, SHI atau Surya Husada Investment selaku pemegang 33,45% menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sesuai porsi kepemilikannya. Yang berarti apa? Ya mereka bakal konversi BNBAR-nya menjadi BNBA. Pertama itu. Kedua, TFT atau Ajaib akan melaksanakan juga. Oke. Yang ketiga, DGA juga akan melaksanakan. BKL atau Budiman Kentana Lestari juga akan melaksanakan. Tidak ada pengalihan yang dimiliki kepada pihak lain. Berarti artinya apa? Ya, mereka ada porsi berapa, mereka bakal makan semua. Mereka nggak bakal jual. Oke. Nah, di right issue yang paling penting adalah kalian perhatiin, ini tujuan dari right issue ini buat apa sih? Dan ada nggak sih pembeli siaganya? Kita lihat rencana penggunaan dana. Dia akan mendapatkan modal sebesar 2 triliun. Oke. Karena kan ada peraturan OJK ya. Dia mau memenuhi modal inti minimum di tahun 2021. Oke. Dananya akan dipakai buat apa? 80% untuk pemberian kredit, 20% untuk belanja modal untuk pengembangan digital banking. Karena kan kita perhatiin digital banking yang lagi paling heboh ya sekarang ya. Oke. Nah, salah satu hal yang penting juga adalah kalian harus cari yang namanya pembeli siaga atau standby buyer. Itu yang selalu gue sebut. Sebuah perusahaan right issue, kalau misalnya nggak ada standby buyer-nya, itu ya rata-rata agak bahaya. Berarti nggak ada prospeknya. Oke. Nah, di sini tercatat bahwa jika setelah alokasi masih tersisa jumlah saham baru yang tidak dilaksanakan atau diambil bagian oleh pemegang HMTD, maka pembeli siaga DGA akan membeli seluruh sisa saham baru. Oke, yang berarti apa? Ketika misalnya gue ada BNBAR, gue nggak mau konversi sampai akhir, ya udah, ini yang bakal ambil adalah DGA atau Dana Graha Agung. Dia bakal ambil, dia bakal konversi. Nah, kalau misalnya nggak ada yang konversi sama sekali, kita perhatiin masyarakat yang sebelumnya 9%, ya, DGA yang sebelumnya 20% aja, bakal naik ke 21%, dan masyarakat sisa 7% lebih. Jadi ya intinya nih right issue ya mau nggak mau pasti bakal ada yang konversi. Gitu. Oke. Laporan keuangan kayak biasa. Ini menurut saya sih hanya tambahan aja. Kalian mau baca sendiri silakan. Cuma ini nggak ada begitu hubungan sama right issue-nya ya. Nah, inilah kenapa saya bilang right issue BNBA ini lumayan interesting. Karena memang sebuah right issue yang akan dikonversikan oleh pemiliknya sendiri gitu. Nah, right issue itu ada dua tipe. Pertama ada yang untuk ada yang untuk bayar utang, ada yang untuk
belanja modal, untuk modal gitu. Ya untuk bayar utang misalnya kayak Waskita, dia issue, tapi uang yang didapatkan dari masyarakat itu untuk bayar utang. Nah, rata-rata perusahaan yang untuk bayar utang cenderung kurang menarik, cenderung. Ya, bahkan bisa dibilang 90% itu nggak menarik bahkan. Karena yang berarti kan dia ada kemampuan finansial yang berkurang, makanya dia butuh dana luar. Itu. Oke. Sedangkan yang menarik ya seperti ini, yang memang untuk belanja modal, standby bayarnya ada. Kita perhatiin BBKP waktu pertama kali issue itu juga menarik. Kenapa menarik? Ya pertama kali kelihatan bahwa issue ini terjadi supaya supaya Kopmin bisa masuk ke BBKP. Makanya bisa terbang harga sahamnya. Ya. Tapi kalau yang kayak BNBA ini juga ya ajaib masuk, kelihatan. Ajaib masuk. Makanya di sini ada tajuk finansial teknologi. Jadi ya ini lumayan menarik gitu. Nah, berbeda dengan misalnya kayak BABP ya. BABP waktu kemarin kan sempat issue juga ya. Nah, BABP sempat issue di 318. Sedangkan kalian perhatiin harga sahamnya BABP. Nah, harga sahamnya BABP kalau kalian perhatiin waktu dia issue ya. Ini kan come date-nya kalian perhatiin tanggal 8 ya, 8 September ya. 8 September berarti di sekitar sini. Oke. Nah, 8 September dengan harga pelaksanaan di 318. Yang berarti apa? Yang berarti kalau misalnya mereka mau issue-nya laku, ini harga sahamnya harus dijaga di atas 318. Tapi ternyata malah turun gitu. Jadi otomatis makanya kalian perhatiin harga BABPR itu kemarin 1. Karena memang issue-nya ya ngapain aku bayar lebih mahal tapi untuk dapat harga saham di 200-an gitu. Ya belum menarik. Nah, maka dari itu sama juga dengan MPPA. MPPA kalian perhatiin juga ada issue di harga atas gitu. Ya, jadi kemungkinan kalau harga saham MPPA nggak naik ya kemungkinan ya nggak bakal kemana-mana sahamnya. Ya, kita perhatiin harga MPPA issue di harga 760. 760 ya, berarti di level sini. Nah, 760. Dua kemungkinan pertama adalah MPPA harus naik ke atas. Ya, harus naik ke atas supaya apa? Supaya issue ntar ada yang mengkonversikan. Gitu. Tapi kemungkinan kedua ya udah dibiarkan aja kayak BABP. Dia turun harga MPPA-nya 1. Yang konversikan adalah ya pemilik perusahaannya, ownernya tersebut gitu. Oke. Nah, itulah yang harus kalian perhatiin dari issue. Jadi jangan terlalu pusing issue-nya harus gimana. Nah, issue yang biasa ada waran tuh menarik kayak Aldo ya. Aldo. Nah, cara cari prospektus gimana? Kalian buka aja misalnya BNBA, itu kan Bank Bumi Arta ya. Kalian buka websitenya. Nah, biasa tuh di websitenya ada nih. Oke. Nah, di bagian hubungan investor, aksi korporasi, HMETD. Download HMETD. Kalian bisa lihat nih prospektusnya. Oke. Kayak yang sekarang ada Aldo juga kan, Aldo. Oke. Aldo juga ada issue, ini juga lumayan menarik. Kenapa? Ada alasannya ntar. Oke, kita lihat investor relation. Ini harus dicari sih biasa. Ya carilah, gue belum ketemu sih. Soalnya Aldo punya gue belum baca. Cuman kenapa gue bilang ini menarik ya? Oh, ini mungkin ada nih. Nih. Oke. Nah. Ini kan camnya tanggal 8 ya, cam date-nya ya. Oke, kenapa Aldo punya menarik juga? Kalian perhatiin ya, karena ini. Wah, ini panjang banget nih. Dari ringkas nih. Kita lihat bagian ringkasannya aja.
Oke, Aldo itu menarik karena ada warannya. Nah ini. Oke, udah langsung kelihatan. Harga pasaran 725 ya, sekarang sedangkan harga Aldo sekarang di 965. Oke. Terus rasionya 5:1. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ketika kita mengkonversikan ratio-nya, kita bisa mendapatkan warannya Aldo di harga 0. Jadi ntar ada muncul yang namanya Aldo W. Oke. Ya, dengan catatan dia harga pasaran di 1000 warannya dan bisa berlangsung selama berapa bulan, mungkin berapa tahun. Jadi ya kita perhatiin, ya ini menarik. Ada warannya, kalian bisa mendapatkan lebih dari warannya gitu. Oke. Terus ya ini tinggal kalian cari standby bayarnya. Gue juga belum baca sih yang Aldo ya, karena gue nggak gitu perhatiin, gue nggak gitu tertarik. Nah, rencana penggunaan dananya berapa? 44% untuk pembelian saham. Oke, berarti mereka mau tambah kepemilikan ya. Oke, 42% untuk pembelian saham juga. Oke, 12% untuk modal kerja. Jadi ya kemungkinan ini lebih untuk menambah porsi di suatu perusahaan tersebut. Karena kan kalau di perusahaan TBK mereka nggak bisa nambah modal hanya dengan cara gue mau tambah modal nih, udah gue transfer ke sana. Nggak bisa. Harus ada issue-nya gitu. Oke, pembeli siapa? 307. Nah, ini juga ada nih. Pembeli siaga mengambil sisa HMTD. Ini juga menarik berarti, ya kan? Berarti ada pembeli siaganya. Tinggal kalian cari siapa aja pembeli siaganya. Oke, tapi ya kita bahasnya hari ini kan BNBA ya. Jadi kalian perhatiin, jangan ntar nanya terus, ini come date-nya kapan dan segala macam, ya kalian cari sendiri di RTI. Perhatiin come date-nya kapan. Kalau aku mau dapat R-nya gimana? Ya pegang sampai come date-nya, gitu aja. Oke, itu aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen atau kalian tanya di grup juga boleh. Oke, thank you.